Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Nah, baik, materi kita pada hari ini pada mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 10, yaitu tentang Kerajaan Islam di Kalimantan. Nah, masih menyambung daripada pembelajaran kita sebelumnya ya. Pekan lalu itu kita sudah bahas, 2 pekan lalu itu kita sudah bahas bagaimana kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Lalu pekan lalu ya, 1 minggu setelahnya itu kita bahas kerajaan Islam di Jawa. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan melihat kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan seperti apa. Nah, baik, tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita lafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dimudahkan pembelajaran hari ini dan dilancarkan, kan? Nah, kembali kita ke materi yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Nah, jadi, di samping Sumatera dan Jawa, ternyata di Kalimantan juga terdapat beberapa kerajaan yang bercorak Islam. Tapi mungkin kurang eksis, bukan kurang eksis ya, dibandingkan dengan Samudra Pasai, kemudian Aceh Darussalam, ya kan, Malaka, Banten, dan lainnya, itu yang lebih dikenal ya. Karena memang kerajaannya cukup besar, kemudian mereka memiliki wilayah-wilayah kekuasaan yang cukup luas pula gitu. Nah, hari ini kita lihat bagaimana kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Nah, mungkin di beberapa referensi ataupun kalau bukan anak sejarah ya, yang belum pernah belajar sejarah, mungkin baru pertama dengar nih kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan ya. Karena biasanya kalau kita berbicara tentang kerajaan Islam, oh Samudra Pasai, Aceh Darussalam, ya kan, kemudian Banten, nah Demak gitu, kan? Nah, apakah kamu sudah mengetahui nama kerajaan-kerajaan Islam yang tumbuh di Kalimantan? Ya, jadi di antaranya itu ada beberapa nih kerajaan-kerajaan Islam ataupun kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Kalimantan. Nah, mungkin tidak sebesar ataupun tidak seeksis daripada kerajaan-kerajaan Islam yang sudah saya sebutin tadi, seperti Samudra Pasai, ya kan, Aceh Darussalam dan lain sebagainya. Nah, tetapi mereka ini, kerajaan-kerajaan ini memiliki bisa dikatakan memiliki peran tersendiri dalam penyebaran Islam, khususnya di wilayah Kalimantan. Nah, yang pertama ada yang namanya Kesultanan Pasir. Ini berdiri pada 1516, lalu ada Kesultanan Banjar 1526 sampai 1905. Wah, kalau kita lihat rentang waktunya itu cukup lama ya berdiri, bahkan hingga ratusan tahun. Nah, kemudian Kesultanan Kota Waringin. Lalu ada Kerajaan Pagatan, yaitu 1750. Ada Kesultanan Sambas, yang berdiri pada 1671. Kesultanan Kutai Kartanegara. Nah, jadi Kutai Kartanegara ini sebenarnya awalnya bercorak Hindu-Buddha. Tapi kemudian lama-kelamaan, seiring berjalannya waktu, mulai masuklah Islam ke daerah Kalimantan ataupun ke wilayah Kalimantan, maka kerajaan ini ataupun kesultanan ini mengalami perubahan. Nah, mengalami perubahan yaitu mulai terpengaruh dengan masuknya Islam tadi. Lalu yang ketujuh ada Kesultanan Berau, ya, berdiri pada tahun 1400. Ada Kesultanan Sambaliung 1810, ada Kesultanan Gunung Tabur 1820, Kesultanan Pontianak 1771, lalu ada Kesultanan Tidung, dan yang terakhir itu ada Kesultanan Bulungan yang berdiri pada 1731. Nah, pertanyaannya gitu ya kan, loh Bu, ini kok bisa tahu nih tentang kesultanan-kesultanan ini ataupun kerajaan-kerajaan bercorak Islam ini gitu ya kan. Nah, taunya dari mana? Taunya adalah dari bukti-bukti sejarah yang ada ataupun dari sumber-sumber sejarah yang ada. Nah, walaupun memang untuk bisa saja nih di luar daripada ke-12 kesultanan atau kerajaan bercorak Islam ini masih banyak kerajaan-kerajaan kecil lainnya yang bercorak Islam yang pernah berdiri di wilayah Kalimantan. Hanya saja kerajaan-kerajaan ataupun kesultanan tersebut tidak terkuak gitu karena beberapa faktor, mungkin tidak ada sumber sejarahnya ataupun tidak ada bukti sejarah yang memperkuat gitu ya kan. Nah, lalu ya kurangnya sumber-sumber informasi seperti itu. Jadi mungkin ada yang tidak terekspos ataupun tidak
tidak menjadi bahan ataupun tidak menjadi tempat penelitian para sejarawan nih, karena kurangnya sumber-sumber itu tadi. Nah, ya kan? Terus kemudian bisa tahu dari mana tahun-tahun berdiri ini gitu. Nah, dari sumber-sumber sejarah yang ada, ya, baik dari sumber tertulisnya maupun sumber lisan, ya kan? Sumber kebendaan dan lain sebagainya. Nah, walaupun nanti pada beberapa sumber ataupun beberapa referensi bacaan akan kita temukan perbedaan tahun. Nah, dalam sejarah, apalagi kalau sejarah penyebaran Islam ya, itu kan rentang waktunya jauh dari saat ini. Biasanya di beberapa referensi itu akan terjadi perbedaan penyebutan tahun, ya kan? Nah, itu hal yang biasa karena memang setiap penulis ataupun setiap referensi menulis berdasarkan bukti sejarah yang mereka temukan, seperti itu. Nah, jadi memang bahkan banyak sejarah itu yang masih penuh dengan kontroversi gitu, masih belum terkuak sepenuhnya, ya kan? Makanya sejarah ini adalah ilmu yang terus berkembang karena akan terus ada penelitian-penelitian sesudahnya gitu. Nah, kemudian di beberapa referensi nanti kalian akan temukan mungkin beberapa kesultanan atau kerajaan yang lain. Nah, atau bahkan dari ke-12 kesultanan ini tidak kalian temukan di referensi yang lain gitu. Nah, itu juga hal yang wajar. Karena memang tujuan daripada kita belajar ini untuk memperkaya khazanah keilmuan kita. Ya kan? Nah, untuk memperkaya khazanah keilmuan kita tentang bahwasanya pernah loh, ya kan? Pernah loh atau begini loh proses islamisasi di Kalimantan gitu. Bukan hanya kemudian kerajaan bercorak Islam itu bukan hanya kemudian ada di Aceh, di Jawa, bukan. Ya, di seluruh wilayah itu juga ternyata ada. Tapi ya berbedanya adalah di wilayah-wilayah tertentu itu dianya kerajaan-kerajaannya kecil, ya. Wilayah-wilayah dari kerajaan tersebut itu tidak terlalu besar, berbeda dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang memang dianya cakupan wilayahnya itu luas, atau bahkan beberapa wilayah itu tunduk terhadap kerajaan Islam ini gitu. Nah, itu untuk meluruskan gitu, karena nanti kalian bakalan temukan perbedaan-perbedaan di beberapa referensi untuk nama-nama kesultanan atau kerajaannya, kemudian untuk tahun-tahun berdirinya, seperti itu. Nah, tapi sekali lagi ditekankan adalah kita belajar ini untuk menambah khazanah keilmuan kita, ya kan? Bahwasanya kita bisa lihat dan bisa tahu bagaimana proses islamisasi di wilayah Kalimantan. Seperti itu. Oke, baik. Nah, langsung kita lanjutkan nih. Nah, ternyata Islam mengakar kuat di Pulau Kalimantan seiring dengan perkembangan Islam di bumi Nusantara. Ada banyak teori tentang kapan Islam masuk di Kalimantan. Nah, lagi-lagi banyak teorinya. Ini teorinya bisa muncul karena apa, Bu? Atau kenapa bisa sampai banyak, ya kan? Karena memang sesuai dengan bukti sejarah yang ditemukan. Nah, bahkan penelitian tentang satu kerajaan itu ataupun satu peristiwa sejarah kan tidak hanya diteliti oleh satu orang. Ada banyak ilmuwan ataupun sejarawan yang meneliti. Nah, mereka menulis sejarah tersebut berdasarkan daripada bukti-bukti yang mereka temukan, bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan yang mereka temukan. Nah, seperti itu ya kan? Nah, contohnya Marzuki dalam Tarik dan Kebudayaan Islam menjelaskan bahwa di Pulau Kalimantan Islam masuk melalui pintu timur. Nah, Kalimantan Timur pertama kali diislamkan oleh Datuk Ribandang dan Tunggang Parangan. Nah, dari pintu timur tersebut maksudnya adalah dari wilayah timurnya, Kalimantan Timur. Ya. Lalu kedua mubalik ini, ya siapa mubalik yang dimaksud, yaitu Datuk Ribandang dan juga Tunggang Parangan ini datang ke Kutai, Kalimantan Timur, di mana setelah orang-orang Makassar masuk Islam. Nah, proses islamisasi di sini dan di daerah sekitarnya ini diperkirakan terjadi sekitar tahun 1575 Masehi. Nah, teori lain menyatakan islamisasi Kalimantan mungkin berlangsung atau dimulai dari kerajaan Brunei. Nah, pada masa itu Brunei merupakan pelabuhan dagang yang paling terkenal di Kalimantan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya proses islamisasi mulai terjadi itu pada 1575 Masehi. Tapi kok tadi Bu ada kerajaan atau kesultanan bercorak Islam itu yang berdiri pada tahun 1400 Masehi. Nah, itu tadi ya, berbeda siapa yang meneliti ya kan, ataupun berbeda dari bukti sejarah yang ditemukan, berbeda pula lah gitu. Tapi intinya ya sekitar tahun ataupun sekitar abad 15, 16 seperti itu, 14, 15, 16.
Nah, oke, kita akan kenalan atau kita akan bahas ada 3 kerajaan yang bercorak Islam yang di Kalimantan ya. Nah, yang pertama itu Kerajaan Banjar, kemudian nanti lanjut yang kedua adalah Kerajaan Kutai, lalu yang terakhir nanti Kerajaan ataupun Kesultanan Pontianak. Nah, tadi yang kita bahas itu yang kita sebutkan di awal ada sekitar 12 kesultanan ataupun kerajaan yang bercorak Islam di Kalimantan. Tapi yang kita bahas itu hanya 3. Baik ya, langsung kita lihat bagaimana Kerajaan Banjar. Nah, Kerajaan Banjar ataupun Banjarmasin ini terdapat di daerah Kalimantan Selatan yang muncul sejak kerajaan-kerajaan bercorak Hindu. Jadi, proses antara masuknya Islam kemudian sebelumnya kan Hindu Buddha, baru Islam tuh, ya kan? Nah, jadi di saat masuknya Islam ke Nusantara itu masih banyak beberapa kerajaan-kerajaan bercorak Hindu Buddha yang berdiri di Nusantara. Gitu, masih banyak. Nah, makanya di sini kerajaan Banjar ini masuk pada saat masih berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu. Seperti apa? Seperti ada Nagara Dipa, kemudian Daha, dan Kahuripan, di mana ketiga kerajaan ini berpusat di daerah hulu sungai Nagara di Amuntai. Nah, kalau kini kita kenalnya Amuntai, gitu ya kan? Nah, jadi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ini pun yang ketiga ini adalah kerajaan-kerajaan yang kurang eksis. Kalau kita ditanya mungkin kerajaan Hindu-Buddha, Kutai Kartanegara, ya kan Sriwijaya. Nah, itu kerajaan-kerajaan besarnya. Tapi di luar daripada kerajaan-kerajaan yang besar tersebut tadi masih banyak kerajaan-kerajaan kecil yang bercorak Hindu-Buddha maupun Islam tersebut, ya kan? Nah, kemudian kita lanjut. Raden Samudra ini dinobatkan sebagai Raja Banjar oleh Patih Masiri, Muhur, Balit, dan Kuin. Pada waktu menghadapi peperangan dengan Daha, ya Daha ini adalah kerajaan bercorak Hindu tadi. Raden Samudra minta bantuan Demak sehingga mendapat kemenangan. Nah, jadi banyak kerajaan yang pada saat itu kan terlibat peperangan. Nah, antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya. Contohnya adalah salah satunya ini, kerajaan Banjar dengan kerajaan Daha ini. Di mana yang satu kerajaan Banjar bercorak Islam, sementara Daha ini bercorak Hindu. Tetapi sebelumnya, sebelum menghadapi peperangan ini, Banjar belum bercorak Islam. Ya, nah pada saat itu dia meminta bantuan Demak, di mana kita tahu kerajaan Demak itu bercorak Islam. Ya, sejak itulah penguasa kerajaan Banjar menjadi pemeluk agama Islam dengan gelar Sultan Suryanowah. Karena udah dibantu tadi ya kan, kerajaan Banjar tadi sudah dibantu peperangan melawan kerajaan Daha yang bercorak Hindu, ya, dibantu oleh kerajaan yang bercorak Islam. Otomatis setelah menang, maka kerajaan Banjar ini pun menjadi pemeluk Islam gitu. Nah, Islamisasi yang terjadi di daerah ini itu sekitar tahun 1550 Masehi, abad ke-16. Sejak pemerintahan Sultan Suryanullah, kerajaan Banjar meluaskan kekuasaannya sampai Sambas, Batanglawai, Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Madawi, dan Sambangan. Nah, ini adalah beberapa wilayah yang berada di Kalimantan saat itu, khususnya di Kalimantan Selatan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kerajaan ataupun Kesultanan Kutai. Nah, tadi sudah kerajaan Banjar. Nah, sekarang kita masuk Kesultanan Kutai. Nah, jadi kerajaan ataupun Kesultanan Kutai ini terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, yaitu di sekitar pertemuan Sungai Mahakam dengan anak sungainya. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia, di mana pada awalnya kerajaan ini bercorak Hindu. Nah, karena letak kerajaan yang strategis, yakni berada di jalur perdagangan antara Cina dan India, sehingga menunjang ekonomi kerajaan dan menjadi pintu masuknya bagi agama Islam. Nah, kita tahu letak kerajaan Kutai Kartanegara ini strategis, ya kan, di tepian sungai, di mana pada masa itu sungai menjadi salah satu tempat perdagangan, ya, menunjang perekonomian suatu kerajaan ataupun suatu wilayah. Nah, disitulah tempat bertemunya para pedagang dari berbagai wilayah, baik dari Arab, India, Gujarat, Cina, dan lain sebagainya. Nah, kemudian masuklah para pedagang yang sekaligus membawa ataupun menyebarkan agama Islam di tepian Sungai Mahakam ini. Nah, kedatangan Islam di Kalimantan Timur dapat diketahui dari Hikayat Kutai. Nah, ini adalah salah satu sumber sejarah yang mengatakan tentang
ataupun yang menjelaskan berisi informasi tentang Islam di Kalimantan Timur. Dalam Hikayat Kutai ini menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Mahkota, datang dua orang mubaligh yang bernama Tuan Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan. Ini adalah kedua mubaligh tadi yang di awal kita bahas. Mereka lah yang awal mulanya membawa Islam ke wilayah Kalimantan. Itu salah satu teori yang menjelaskan ya. Nah, Tuan Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan ini datang di daerah Kutai setelah mengislamkan masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, peristiwa ini terjadi pada akhir abad ke-16, di mana pada abad ke-17-nya agama Islam mulai diterima dengan baik oleh Kerajaan Kutai Kartanegara dan rakyat-rakyatnya. Yang awalnya Kerajaan Kutai Kartanegara ini bercorak Hindu, kemudian masuk ajaran Islam, mulai terjadi perubahan. Ya, rakyatnya ataupun beberapa rajanya mulai memeluk Islam. Makanya kerajaan Kutai ini termasuk ke dalam salah satu kerajaan Islam di wilayah Kalimantan. Nah, kemudian Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak ini didirikan pada akhir abad ke-18 Masehi, sekaligus merupakan kesultanan termuda yang lahir di wilayah Kalimantan Barat. Sebelumnya telah banyak terdapat kesultanan atau kerajaan lainnya yang telah lebih dulu berdiri di wilayah ini, di wilayah Kalimantan Barat. Nah, seperti ada kerajaan Landak yang berdiri pada 1472, kemudian Matan pada abad ke-16, kemudian ada Mempawah abad ke-16 pula, dan Sambas. Nah, Sambas ini berdiri pada abad ke-17. Nah, Syarif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Raya Sultan Abdurrahman Al-Qadri dan Istana Qadariyah. Nah, saat ini terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, di mana kita ketahui bahwa Syarif Abdurrahman Al-Qadri ini memerintah dari tahun 1771 sampai dengan 1808. Nah, pada masa pemerintahannya, Kesultanan Pontianak terus mengalami kemajuan hingga menjadi kekuatan baru di wilayah Kalimantan Barat dalam aktivitas perdagangannya. Nah, dalam hal ini karena posisi kerajaan yang strategis, sehingga banyak pedagang asing yang singgah, sama seperti dengan kerajaan Kutai tadi. Letaknya strategis, berada di tepian sungai, ya kan? Mulailah banyak para pedagang yang datang, para pedagang asing yang singgah. Nah, hal inilah yang membuat kemudian kesultanan ini mengalami kemajuan. Nah, oke. Baik, ini adalah materi singkat kita pada hari ini, bagaimana kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Kalimantan. Ingat tadi kita sudah sebutkan ada kurang lebih ada 12 kesultanan ataupun kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Kalimantan. Tapi di luar daripada itu masih banyak, kemungkinan itu masih banyak kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Nah, ya kan? Tapi yang kita bahas itu hanya ada 3, ya. Yang pertama tadi Kerajaan Banjar, kemudian Kesultanan Kutai, lalu yang ketiga yaitu Kesultanan Pontianak. Nah, semoga dapat menambah wawasan pengetahuan kita tentang sejarah, khususnya sejarah Islam ataupun proses Islamisasi di Nusantara. Nah, baik, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.